Bapak, Ibu, para kiai, bunyai yang saya hormati, guru-guru pribados yang saya muliakan. Berhubung waktunya hanya 10 menit, tadinya materinya setengah jam. Tapi karena 10 menit, jadi saya langsung saja ke poin inti. Saya diminta untuk menyampaikan terkait tentang pesantren inovatif. Satu, tentu saya merasa belum punya pesantren inovatif, baru belajar. Yang nomor kedua, Bapak Ibu mohon berkenan mengetahui latar belakang saya. Saya datang ke Cimahi sekitar tahun 2013. Jadi bukan orang Cimahi. Mertua saya bukan orang Cimahi, apalagi orang tua saya. Saya punten harus disampaikan, walaupun malu, saya keluaran SD, tidak pernah sekolah SMP, SMA. Jadi saya tidak pernah makan bangku SMP, Pak Kiai Baros, karena teras. Jadi asli saya keluaran SD karena tidak bisa melanjutkan ke SMP. Ibu saya mohon maaf janda, mengurus anak 5, SMP di kecamatan jauh, jadi saya putus sekolah. Saya datang ke Cimahi dengan modal SD. Yang nomor kedua, ibu saya di Sumedang 1, mertua saya di Majalaya. Ka Cimahi estuning 0 pisan, tegaduh sasaha. Ngontrak di bumi Pak RT di GACC, mulai jadi muazin, tukang komat. Sewaktu-waktu imamnya tidak ada, saya ngimaman. Sudah ngimaman, ternyata mungkin masyarakat gening bisaeun. Akhirnya anak bisa ngajar anak-anak. Akhirnya ngajar anak-anak. Ketika ngajar anak-anak, Ustadz kuliah lah. Abi tegaduh ijazah SMP SMA. Abi keluaran SD. Estuning di kampung Baulisung, tegaduh naon-naon. Singkat cerita persamaan di PKBM. SMP dan SMA. Selanjutnya baru kuliah di STIT At-Taqwa dengan modal persamaan. Selanjutnya S2 ke Unisba. Dan sekarang alhamdulillah doktor saguru sailmu dengan Pak Kiai Agus Hendra. Santri tahun ini 1.000 orang di 2 tempat, Cimahi dan Banjaran. Ada di Subang, sedang proses pembangunan dan proses tanah di Sukabumi. Pertanyaannya, kenapa tanpa ada link, tanpa ada punya basic pendidikan yang kuat, sanesa saha di Cimahi, tapi bisa mendirikan pesantren yang tahun ini, sekarang santri 700, tapi yang daftar sekarang 300, jadi 1.000 tahun ini. Pertanyaannya mungkin, kenapa bisa mendirikan pesantren itu? Yang kata orang si inovatif. Sebenarnya belum inovatif, tapi saya nantang diri sendiri dan tim bahwa kita harus jadi pesantren inovatif. Maka Kapa ngersa Pak Dede, MTS inovatif, MA inovatif, Universitas inovatif. Sekarang sudah berdiri Sekolah Tinggi Agama Islam di Kota Cimahi, yaitu Darul Ihsan. Mahasiswa pertamanya udah ada 40 orang. Awal yang baik sebenarnya untuk sebuah sekolah tinggi. Nah, Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati, karena memang tadi saya bukan siapa-siapa, maka kalau ada yang nanya kenapa bisa sampai mendirikan pesantren, yang santrinya 10.000, didirikan pesantren 2018 sebelum Covid. Sekarang santri 1.000. Mangga manawi, nu kahanapnya nu ujung lah, dilewatan gitu. Naon wae ieu na rahasiana eta mah dilewat wae. Aya kayak anom hiji deui pemateri. Teras, nah panginten ieu manajemen pesantren inovatif next. Anu kahiji ada 10 poin yang harus kita perhatikan ya. 1, memang ada niat, narasi, motivasi, ide, ya idealisme yang nanti akan lahir ke visi misi, konsep, etos, organisasi, struktur. Jadi semua dari mulai TK sampai perguruan tinggi semua ada narasinya. Contoh, saya universitas. Saya canangkan 2025 kita ada universitas. Kenapa? Itu berangkat dari, mohon maaf, kepedihan saya, istri saya keguguran,
ternyata dokter-dokter kandungannya itu bukan perempuan tapi laki-laki. Ngeri saya, sedih saya. Saya sampai mukul-mukul tembok tuh di rumah sakit di belakang. Kenapa? Maaf, istri saya dilihat oleh laki-laki hal yang vitalnya, mohon maaf. Itu saya ngeri. Dan kalau suatu ketika saya ingin bangun universitas yang di situ ada fakultas kedokteran, yang di dalamnya akan ada dokter kandungan dan semuanya saya pastikan perempuan. Dan saya tebar mahasiswa-mahasiswa saya nanti ke rumah sakit. Nggak mau saya, istri saya dan istri-istri semua, termasuk istri kiai-kiai di sini, punten ditinggali di punten ya di segala rupa ku laki-laki. Itu universitas berangkatnya dari kapuri itu. Jadi saya sebelum melakukan sesuatu itu, ini idealismenya apa? Ini narasinya apa? Bahasa agama niatnya apa? Kalau niatnya kuat maka ada ruhiyah. Kalau azamnya kuat maka akan ada ruhiyah. Dan semua hal oleh Allah akan didatangkan ke kita kalau kuat ruhiyahnya. Dan ini semua dengan izin Allah. Termasuk Pak Kasih kemarin hadir ya, Pak Kasih. Kita mendatangkan 10 dokter. Dan siap 2025 kita membangun Universitas Darul Ihsan. Yang salah satunya akan ada fakultas kedokteran. Yang paling saya catat fakultas kedokteran, dokter kandungannya pasti perempuan. Nyeri hati saya. Punten ya, istri saya dalam tanda kutip dikorobet ku laki-laki saja. Nyeri hati saya. Itu. Nah, intinya betul dari RA, dari MTS, MA semuanya ada narasinya. Nggak ada yang tidak ada narasinya. Ibu bapak bilih teuninga Darul Ihsan itu setengahnya yatim duafa, tapi di silent. Kenapa? Karena saya nggak mau pesantren yatim duafa, terus barudak jadi rendah diri. Terus barudak malah linder, nggak mau. Saya silent, seolah-olah ini pesantren umum. Padahal ibu bapak harus tahu setengahnya 241 yang yatim, yang lainnya ini duafa. Saya sengaja silent supaya marwah anak-anak terjaga, tetap seperti orang umum. Ini idealisme saya yang membakar tim saya, termasuk juga yang menggugah para donatur. Kenapa? Karena ada keberpihakan kepada anak yatim dan duafa. Begitu. Jadi satu niat. Karena waktu ya kita langsung aja. Ini sebenarnya 2 jam materi ini. Yang kedua memang ada figur. Saya tahu di ilmu komunikasi, saya di Unisba, ilmu komunikasi, tidak bisa ada lembaga yang hebat kecuali harus ada persona branding namanya. Dalam ilmu high communication. Harus ada persona branding. Maka sebenarnya kalau dibuka Darul Ihsan itu bukan saya, Pak. Darul Ihsan itu ada Kiai Hendra. Beliau lulusan pesantren-pesantren Salafiyah. Ada Kiai Agus dari Lirboyo. Ada Kiai Ustadz Ramdan, Hafiz Quran. Sebenarnya bukan hanya saya. Tapi semua kami ngariung. Siapa yang kira-kira akan ke depan. Maka akhirnya ada yang udah untuk kepentingan personal branding ajengan ke depan. Jadi mohon maaf, saya tuh malu sebenarnya kalau nge-share di bawah ada kalimat ajengan Ayat Cimahi. Emang bener ajengan? Ngaku-ngaku ajengan. Tapi memang di teorinya begitu, harus ada personal branding. Harus ada pencitraan gitu. Itu tidak bisa dihindari memang. Jadi harus ada figur yang di personal branding keharup. Saya sering di halal bihalal para kiai pendiri Darul Ihsan. Maaf ya, di spanduk saya. Ya, di poster saya, di player saya. Saya minta maaf tapi beliau semua senyum. Surga itu bukan ada yang di spanduk. Surga itu milik kita semua, kata beliau. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya bukan hanya saya, tapi harus ada personal branding. Termasuk para kiai yang sekarang mungkin sudah sepuh. Ini siapa nih? Pelanjutnya harus segera disebutkan. Jangan sungkan, jangan segan. Ini pelanjutnya. Supaya apa? Supaya ulah ayat 2 matahari. Ke depan, itu personal branding. Salah jeng nama next. Yang nomor ketiga memang ada dana. Saur Pak Ustadz Dedin malah dana waladaya, aya dana tu walakaya. Gitu pangarsa kiai. Nah, jadi ini sebenarnya kami ada 4 ya penopang dananya itu. 1 memang kita ada usaha. Ya, kalau santri udah 500 ke sana sebenarnya entos tiasa sila ipis karena ada laundry, karena ada kantin, karena ada lain-lain. Selanjutnya kita ada UPZ ya, walaupun kami ke dinas sosial, udah provinsi, ke Bajras belum ya, belum diurus, tapi ke dinas sosial udah tingkat provinsi. Jadi
kami ngabangun miliaran. Itu kami tiap bulan itu di sekitar 100 jutaan di 3 tempat itu. Setiap bulan itu. Kalau setahun mungkin 5 miliaran kami ngeluarin uang, tapi alhamdulillah digital marketing akhirnya jalan. Anak-anak ya, anak-anak muda yang dulu saya asuh anak-anak yatim ini di musola masjid, di marbot masjid, sekarang sudah ahli digital marketing. Saya diklatkan ke Dewa Eka Dewa Prayoga, diklatkan, alhamdulillah mereka ahli digital marketing. Jadi akhirnya secara dana dari usaha, dari UPZ, dari SPP, dan tentu dari orang tua simpatisan, pemerintah saya sampaikan di situ. Kenapa? Karena baru sekali Darul Ihsan kemarin dapat dari pemerintah namanya inkubasi bisnis 170 juta untuk air ya, untuk air mineral. Sekarang sudah ada pabrik air di Darul Ihsan. Jadi pemerintah itu terakhir sebenarnya saya dapatkan. Maka next, jadi harus ada dana. Yang ketiga ada manajemen. Manajemen yang dipakai secara teori saya manajemen strategis ya, David Hunger. Ada analisis lingkungan, punten. Analisis lingkungan Cimahi, mohon maaf saya ketika itu walaupun saya dari Manonjaya, saya tidak pakai kitab kuning NC. Saya tahu Cimahi ada Persis, ada NU, ada Muhammadiyah, ada PKS, segala macam campur. Maka kata saya tidak bisa, kita hanya kitab kuning. Kita akhirnya diseplit, sehari itu diseplit, KBM itu 3. Malam Salafiyah, kitab kuning dari mulai Jurumiyah sampai Alfiyah, dari mulai Sapina sampai Yana. Selanjutnya subuh tahfiz ala Darul Quran. Kalau malam Salafiyah kita ke Lirboyo. Selanjutnya ada di siang hari itu KMI Gontor. Jadi anak-anak ya mutaba'atan kulli yaumin yatakallamuna bil lughal arabiyyah. Bahasa Arab, bahasa Inggris setiap hari. Itu dimasukkan, disuntikan ke kurikulum MTS dan MA. Jadi simpulnya Darul Ihsan itu kurikulumnya diseplit. Kurikulum Salafiyah malam, kurikulum tahfiz ngapalinnya sebelum subuh, tahajud, ba'da tahajud, setornya ba'da subuh, dan KMI yaitu Gontor di siang hari disuntikan ke MTS dan MA. Nanti ke universitas juga sama KMI dimasukkan. Begitu. Jadi ada analisis lingkungan dulu. Nggak mungkin di Cimahi bakal eksis terus hanya kitab kuning. Nggak mungkin. Cimahi itu begitu sangat heterogen. Akhirnya analisis lingkungan, perencanaan, baru direncanakan. Akhirnya kurikulumnya namanya kurikulum terintegrasi. Salafiyah, modern, dan tahfiz. Selanjutnya implementasi. Saya pastikan semua hasil lokakarya berjalan. Selanjutnya ada pengawasan. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi itu ada resolusi. Nanti di akhir tahun. Ada implementasi dan evaluasi. Next. Yang nomor kelima ada positioning khas. Saya pikir kalau bicara kaligrafi pasti Lemka. Betul nggak? Kalau bicara kiroat pasti Kudang atau Al-Falah. Kalau bicara kitab kuning pasti Lirboyo. Kalau bicara modern mana? Gontor. Ada yang masih kosong. Yang saya kira-kira ini bagus positioning. Apa? Belum ada pesantren yang khas pesantrennya Mubalik. Maka udah saya sampaikan, kita ciri khasnya positioning kita adalah pesantrennya para calon Mubalik. Jadi semua orang yang ingin jadi Mubalik besar nanti pesantrennya datang ke Darul Ihsan begitu. Maka alhamdulillah ada lolos ke aksi Indosiar. Walaupun gagal karena ternyata di dalamnya biasalah. Rada-rada ya, titipan-titipan. Selanjutnya kemarin ada juara nasional, mengalahkan, mohon maaf, ada senior kita dari Jawa Timur, ada senior kita dari Tasik, pesantren besar, Darul Ihsan juara 1 nasional di Masjid Al-Huriyah IPB University di Bogor. Artinya hasil dari positioning itu, yaitu pesantrennya calon mubalik sudah kelihatan outputnya dari siswa-siswa. Next, Pak Marsa. Selanjutnya selalu update teknologi. Kita kalau teman-teman di FPP ke atas itu ada kantor dakwah digital center. Itu kami 12 orang dipelak di situ tiap hari hanya di dunia maya. Jadi dia itu hantu semua. Ya, maksudnya hantu itu langka tampil di dunia nyata tetapi dia bertebarannya ya, bergentayangannya di dunia maya. Itu 12 orang termasuk Kak Adit yang barusan ke sini itu tim digital. Jadi ada tim digital, sekarang mulai Sawal ini ada smart card. Jadi anak-anak jajan pakai smart card. Selanjutnya ada manajemen dakwah digital termasuk Metaverse. Kita nanti ingin bikin pesantren virtual di Metaverse insya Allah. Jadi Bapak Ibu nanti pakai apa VR yang di sini nanti sembako gitu. Artinya kita jangan hanya begini ke masyarakat tapi juga harus menebar. Tentu haji, ada travel, ada biro jodoh. Biro jodoh itu penting. Karena kalau nyara rambung itu bakal loyal ke kita.
Nanti 7 turunan kalau nyara rabung itu bakal loyal ke pesantren kita. Kenapa? Karena wasilahnya pesantren kita. Jadi biro jodoh itu jangan dianggap sepele. Tapi tolong jangan jadi biro jodoh orang-orang yang sudah punya istri, karena yang akan ketempuhan pesantren. Saya beberapa kali di Banjaran didatangi oleh perempuan yang ngamuk karena ada ustadz saya yang menikahkan untuk istri kedua. Akhirnya istri pertamanya ngamuknya ke pesantren. Jadi tolong biro jodoh ini untuk kepada yang lajang, ya, bujang. Lanjut naik ke nomor ke-9. Jadi Kiai Asep Barosi maaf tidak bisa melayani Anda, ya. Etama abdi tuan nolak. Yang ke-9 ada sinergi dengan pemerintah. Tentu Pak Kasih, tentu saya sudah sasarengan lah, ya, ikut sami-sami orang ngabangun universitas dan lain-lain itu perlu, ya. Kita harus baik-baik dengan pemerintah, apalagi kita aswaja, sunnah wal jamaah itu genealoginya selalu samina wa atona. Next terakhir karena ada Pak Kiai Anom Hijde. Yang ke-10 memberdayakan kekuatan alumni, walaupun ini belum ada alumni dari Darul Ihsan. Yang ada output prestasi tapi alumni belum ada. Tapi tentu kalau ingin jadi pesantren yang hebat, inovatif, nggak mungkin menyepelekan alumni. Data alumni, organisir, rekatkan dengan kegiatan-kegiatan, dan itu akan jadi kebanggaan beliau dan mereka-mereka pun akan loyal. Seperti, mohon maaf, Manon Jaya. Luar biasa kekuatan alumninya. Sampai orang-orang yang mungkin, atau tokoh yang antah barantah nggak dikenal oleh umum, bisa sampai jadi wakil gubernur. Apa modal Manon Jaya? Kekuatan alumninya. Itu yang harus kita nanti dioptimalisasi. Hatur nuhun. Margi aya Kiai Anom sanesna sakitu anu tiasa kapihatur akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.